Hai, Assalamualaikum. Balik lagi di channel aku. Video kali ini aku mau sedikit cerita aja tentang pengalaman saudara aku, tepatnya abang aku, dimana dia pernah mengalami hernia. Nah, sekarang alhamdulillah abang aku udah nggak pernah kambuh lagi dan nggak pernah dioperasi untuk penyakit hernia itu. Kalau nggak salah hernianya udah sembuh mungkin ya, karena dia udah nggak pernah ada keluhan hernia. Oke, singkat cerita aja teman-teman ya. Jadi beberapa tahun ke belakang, pada waktu itu abang sempat menderita hernia dan terjadi benjolan. Kalau abang aku waktu itu ngerasain sakit, terus akhirnya periksa ke dokter dan dinyatakan. Setelah itu dokter sempat menyarankan untuk membeli celana hernia. Namun pada waktu konsultasi itu dokternya dia nggak menyediakan celana hernianya abang beli di luar. Teman-teman tahu nggak sih, celana hernianya itu bukan bentuk sekarang tapi bentuknya yang dulu. Kalau nggak salah sekarang masih ada juga, bentuknya kayak korset. Beberapa tahun pemakaian, alhamdulillah abang udah nggak pernah ngalamin hernianya juga. Sekarang abang udah nikah, udah punya anak 2, dan alhamdulillah saya udah nggak pernah denger abang mengeluhkan tentang hernia gitu. Nah, di sini aku mau sedikit ngebahas tentang gejala sama penyebab hernianya. Kebetulan aku dapat artikel yang bagus menurut aku, dan ini artikelnya ditulis oleh Alo Dokter. Nah, salah satu penyebab hernia itu katanya yang ditulis oleh Alo Dokter itu disebabkan oleh kombinasi antara kondisi otot yang tertarik dan melemah. Nah, ini kondisi otot yang tertarik dan melemah itu bisa disebabkan karena faktor usia, karena faktor kronis, batuk kronis, karena bawaan lahir, cedera, atau komplikasi dari operasi di bagian perut. Selain itu, ada sejumlah faktor juga yang diduga dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami penyakit hernia, terutama ketika otot tubuh mulai melemah nih. Diantaranya terlalu sering mengangkat beban berat. Nah, buat semuanya, terutama kaum hawa yang sering banget berolahraga mengangkat beban berat biar ininya kelihatan bulat-bulat gitu, apa sih namanya. Nah, ini bisa memicu terjadinya seseorang terkena hernia. Penumpukan cairan di dalam rongga perut, berat badan yang meningkat secara tiba-tiba, dan bersin yang berlangsung lama. Nah, ini patut diwaspadai juga ya, kita hindari juga. Dan untuk selanjutnya ada gejala hernia juga. Untuk gejala hernia ini sangat bervariasi tergantung dari lokasi dan tingkat keparahan. Kalau setahu aku dan banyak banget juga yang pada cerita, kalau hernia itu terutama di perut ya, atau di selangkangan, itu kebanyakan ditandai munculnya benjolan dan tonjolan, dimana si benjolan atau tonjolan itu dapat hilang ketika si penderitanya berbaring. Nah, nanti tonjolan itu bisa timbul lagi ketika si penderitanya bersin, batuk, atau mengejan. Untuk diagnosis hernia sih di sini juga disarankan untuk pergi ke medis, nanti sama medisnya bakal di USG, CT scan, dan lain-lain. Nah, di sini untuk pengobatan hernia bisa dengan terapi obat. Ini aku punya rekomendasi yang bagus banget untuk terapi obat dengan obat herbal. Yang aku pegang namanya kapsul hernia, dimana satu botol ini isinya 50 kapsul. Dan ini sudah ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia, insya Allah aman juga karena dia sudah ada izin edarnya gitu dari Dinkes RI. Serta teman-teman harus perhatikan selalu untuk tanggal expired date-nya, karena ini penting banget. Kalau yang aku pegang ini expired date-nya masih 2021 bulan 11. Oke, di sini untuk aturan minumnya, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Jadi sekali minum langsung 2 kapsul. Pagi-pagi, siang hari, dan malam hari diminum setelah makan aja. Dan ada anjurannya juga untuk selalu perbanyak minum air putih. Selain itu juga untuk keterangan lainnya, di sini tidak boleh dianjurkan. Oh ya, di sini untuk keterangan lainnya tidak dianjurkan untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Nah, jadi buat para orang tua yang lagi nonton video aku, obat ini sangat tidak dianjurkan untuk anak-anak ya. Gitu.
Oke, bentuknya kapsul teman-teman ya, seperti ini. Dan terapi pendukung lainnya untuk pencegahan dan mengatasi penyakit hernia yaitu dengan celana hernia. Yang aku punya ini adalah celana hernia terbaik dari Butterfly Celana Magnetik. Sebentar, aku berdiri ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah tampilan depan dimana posisi yang aku pegang seperti ini, yang ada tulisannya. Nanti dipakainya di area depan, gini. Dan untuk area belakangnya seperti ini, bolong kayak gini, posisinya dia ada di belakang. Ini juga ada perekatnya, gini. Dan di area dalamnya untuk bagian depan juga ini ada tampilan atau tonjolan dari magnetiknya mungkin ya, soalnya ini bendanya keras. Oh ya, satu lagi, untuk celananya ini dia dari kulit sintetis, bahannya itu lembut dan ini karet, dia bisa ditarik seperti ini. Jadi insya Allah untuk pemakaiannya itu aman dan nyaman, tidak menimbulkan rasa apa ya, rasa jiplakan gitu kali ya namanya. Dan untuk cara perawatan celana ini nggak boleh dicuci, cukup dielap-elap aja. Terus kalau mau dijemur nggak boleh langsung kena sinar matahari, cukup diangin-angin aja di dalam ruangan. Seperti itu. Sebaiknya mempunyai 2 celana ini buat diganti-ganti ya. Oke teman-teman, celana hernia ini juga bisa dipakai untuk anak-anak. Di sini ada size untuk dewasa, ada size untuk anak-anak juga. Jadi buat mami-mami, papi-papi yang lagi cari celana hernia bisa pakai celana hernia magnetik seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, insya Allah dengan pemakaian rutin dan berikhtiar, berdoa, segala sesuatu nggak ada yang nggak mungkin untuk disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku juga di sini mau tegasin ya kalau dengan obat terapi herbal, celana pendukung untuk mengatasi hernia tidak menjamin seseorang bisa sembuh total. Kesembuhan hanya milik Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa terus berikhtiar, berdoa. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit yang kita derita seperti itu. Oke, buat teman-teman di sini barangkali ada yang membutuhkan obat dan celana hernia bisa langsung segera hubungi nomor yang tercantum di sini di nomor 081285662031. Jangan lupa ya untuk terus ikutin channel aku di caranya subscribe, like, komen, dan share. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung komen atau langsung hubungi kontak pasien tersebut ya. Oke, itu aja informasi dari aku. Ada kesalahan informasinya, mohon dimaklumi. Dan buat teman-teman semua, barangkali ada yang lebih paham, langsung komen di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi tentang penyakit hernianya ya. Ditunggu video-video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.